Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penny Kenwidodasi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, dan teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Marsiar dengan NIM 112410206 dari kelas MA 24 C08. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 6. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 yang berjudul Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, yang lebih berfokus pada 3 poin materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian monopoli dan pelaku usaha. Yang kedua yaitu tujuan undang-undang persaingan usaha di Indonesia menurut pasal 3, dan yang terakhir yaitu ketiga, ada contoh perjanjian yang dilarang. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, apa sih itu monopoli? Nah, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1. Monopoli mengacu pada situasi di mana hanya ada satu pihak yang mengendalikan pasar untuk suatu produk atau jasa, sehingga tidak ada persaingan sehat dalam pasar tersebut. Nah, hal ini bisa dan dapat merugikan konsumen karena harga bisa menjadi sangat tinggi dan produk menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, apa sih itu pelaku usaha? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kegiatan usaha di bidang ekonomi. Jadi, pelaku usaha itu bisa siapa saja, bisa perorangan atau perusahaan yang menjalankan bisnis. Nah, mereka ini bisa bekerja sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi. Lalu ada tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia Pasal 3. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha sehat, sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dari yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perjanjian yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur berbagai perjanjian yang dilarang untuk mencegah terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, berikut akan saya sampaikan, dan ada beberapa jenis perjanjian yang dilarang karena dapat merugikan pasar dan konsumen. Yang pertama yaitu perjanjian oligopi. Perjanjian oligopi yaitu di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah kasus Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Nah, PT BNI ini hanya menunjuk 4 perusahaan asuransi sebagai rekanan asuransi kredit. Hal ini membatasi kebebasan nasabah untuk memilih perusahaan asuransi dan menghalangi perusahaan asuransi untuk bersaing di pasar tersebut.
Yang kedua yaitu perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha atau pesaing lainnya untuk menetapkan harga tertentu atas suatu barang atau jasa yang dapat merugikan konsumen pada pasar yang bersangkutan. Misalnya, beberapa toko elektronik sepakat untuk menjual televisi dengan harga yang sama, sehingga konsumen tidak bisa mendapatkan harga lebih murah di toko lain. Hal ini membuat persaingan usaha tidak terjadi dan merugikan konsumen. Ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran barang atau jasa, sehingga tiap pelaku usaha hanya melayani konsumen. Hal ini dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Contohnya, dua perusahaan air mineral dalam kemasan sepakat membagi wilayah pemasaran. Satu hanya menjual di Jawa dan satu lagi hanya menjual di wilayah Sumatera. Dengan cara ini, mereka menghindari persaingan usaha di wilayah masing-masing dan memonopoli pasar di daerah tersebut. Jadi, aturan persaingan usaha dibuat supaya pasar tetap sehat, adil, dan terbuka untuk siapa saja. Dengan begini, konsumen mendapatkan harga yang wajar dan produk yang beragam, serta pelaku usaha bisa bersaing secara sehat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.